Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sidang jemaat Kristus yang hidup. Hari ini kita kembali melakukan ibadah live streaming. Kita memuji Tuhan karena dalam setiap ibadah Tuhan yang bekerja. Dan saya percaya pada hari ini Tuhan juga akan bekerja di tengah-tengah kita. Hari ini saya masih melanjutkan dari Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur yang benar. Dan saya sudah ajarkan satu lagu buat kepada saudara pada minggu yang lalu. Saya harap saudara sudah mempelajarinya untuk kita bisa masuk lebih dalam di dalam Yohanes pasal 15 ini. Hari ini kita akan mengupas tuntas, membedah Yohanes pasal 15 untuk kita bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus tentang pokok anggur yang benar. Haleluya. Ayo kita nyanyikan dahulu lagu Aku Rantingnya untuk mengantarkan kita kepada Yohanes pasal 15 ini. Haleluya. Seperti pokok anggur. Haleluya. Seperti pokok anggur, engkau pokokku rantingnya, kau tinggal di dalamku, dan aku di dalammu, di luar hadiratmu, di luar hadiratmu. Ku tak punya kemampuan untuk berbuat apa-apa, sebab engkaulah sumber kehidupan. Ku ingin memuliakan, ku ingin memuliakan namamu, ya Bapakku, dengan berbuah banyak dalam seluruh hidupku, menyatakan Yesus Kristus lewat kehidupanku, menggarami, menerangi dunia ini seperti pohon anggur. Seperti Haleluya. pohon anggur, Engkau pokokku rantingnya, kau tinggal di dalamku, dan aku di dalammu, sebab di luar hadiratmu ku tak punya kemampuan untuk berbuat apa-apa, sebab engkaulah sumber kehidupan. Ku ingin memuliakan, ku ingin memuliakan namamu, ya Bapakku, dengan berbuah banyak dalam seluruh hidupku, menyatakan Yesus Kristus lewat kehidupanku, menggarami, menerangi dunia ini. Kembali kita katakan, seperti pohon anggur, engkau pokok, aku rantingnya. seperti Pohon anggur, engkau pokok, ku rantingnya, kau tinggal di dalamku, aku di dalammu. Haleluya. Oh, di luar hadiratmu ku tak punya kemampuan untuk berbuat apa-apa, sebab engkaulah, haleluya,
sumber kehidupan. Ku ingin memuliakan nama-Mu ya Bapa-Ku, dengan berbuah banyak dalam seluruh hidupku, menyatakan Yesus Kristus lewat kehidupanku, menggarami, menerangi dunia ini. Ku ingin memuliakan, ku ingin memuliakan nama-Mu ya Bapa-Ku, dengan berbuah banyak dalam seluruh hidupku, menyatakan Yesus Kristus lewat kehidupanku, menggarami, menerangi dunia ini. Lagi katakan, ku ingin memuliakan, ku ingin memuliakan nama-Mu ya Bapa-Ku, dengan berbuah banyak dalam seluruh hidupku, menyatakan Yesus Kristus lewat kehidupanku, menggarami, menerangi haleluya dunia ini. Oh, ku ingin memuliakan, memuliakan nama-Mu ya Bapa-Ku, dengan berbuah banyak dalam seluruh hidupku, menyatakan Yesus Kristus lewat kehidupanku, menggarami, menerangi dunia. Sekali lagi katakan, ku ingin memuliakan, memuliakan nama-Mu ya Bapa-Ku, dengan berbuah banyak dalam seluruh hidupku, menyatakan Yesus Kristus lewat kehidupanku, menggarami, menerangi dunia ini, menggarami, menerangi, menggarami, menerangi dunia ini, menggarami, menerangi, menggarami, menerangi dunia ini. Sekali lagi, menggarami, menerangi, menerangi dunia ini. Haleluya. Haleluya. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu.
Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya ulangi sekali lagi, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau saudara mau memuliakan nama Bapa di sorga, tidak ada jalan lain. Saudara harus menghasilkan buah yang banyak. Karena firman Tuhan berkata, hanya dalam hal itulah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Bicara tentang buah, mari kita samakan persepsi terlebih dahulu. Apakah buah yang dimaksud saudara? Apakah buah yang dinanti-nantikan oleh Bapa di sorga? Mengapa dia berusaha begitu keras untuk kita bisa berbuah? Apakah buah yang dinanti-nantikan oleh Bapa di sorga untuk muncul dari kehidupan kita? Karena seringkali ada banyak penafsiran tentang buah. Ada yang berkata mungkin buah itu adalah pelayanan. Tapi saya mau berkata pada hari ini, pelayanan belum tentu buah yang dimaksud oleh Bapa. Ada yang berkata buah yang dimaksud adalah karakter. Tapi ada banyak orang berkarakter baik tapi tidak memuliakan nama Bapa di sorga. Ada banyak hal, ada yang bilang buah pelayanan, buah kehidupan, buah karakter dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, secara prinsip, ayo kita menggali apa yang dimaksud buah oleh Tuhan, apa yang diharapkan oleh Tuhan. Prinsipnya adalah buah itu sesuai dengan pokoknya. Saya ulangi, buah itu sesuai dengan pokoknya. Makanya Yesus berkata, akulah pokoknya. Akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya yang harus memunculkan buah. Kalau memakai dasar ini bahwa buah adalah sesuai dengan pokoknya. Di mana-mana seperti itu saudara, buah selalu sesuai dengan pokoknya. Sesuai dengan benihnya, sesuai dengan bibitnya, sesuai dengan pokoknya. Kalau saudara punya pohon mangga, pasti hasilnya adalah buah mangga. Kalau saudara punya pohon durian, puji Tuhan, maka hasilnya adalah buah durian. Kalau saudara punya pohon semangka, maka hasilnya adalah buah semangka. Buah semangka boleh berdaun sirih, tapi toh buahnya tetap semangka saudara. Sesuai dengan pokoknya, sesuai dengan pohonnya. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya yang harus memunculkan buah. Apakah buah yang dimaksud? Apakah buah yang diharapkan oleh Tuhan muncul dari hidup kita? Yesus. Karena Yesuslah pokoknya saudara-saudara. Jadi apakah yang dinanti-nantikan oleh Bapa di sorga? Mengapa dia berbuat begitu banyak dalam kehidupan kita supaya kita menghasilkan buah? Dia menantikan Yesus dimunculkan lewat hidup kita. Dia menantikan Yesus dinyatakan lewat hidup kita. Dia menantikan Yesus dimanifestasikan lewat hidup kita. Itulah buah yang dimaksud. Jadi apa maksudnya kita berbuah banyak? Artinya
dalam seluruh hidupmu, dalam seluruh area hidupmu, engkau menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dalam area keuangan kau menyatakan Kristus di sana. Dalam area kesehatan kau menyatakan Kristus di sana. Dalam area kehidupan sehari-hari engkau menyatakan Kristus di sana. Dalam area pelayanan pun engkau harus menyatakan Kristus di sana. Sorry kalau saya harus berkata, yang membuat nama Bapa dipermuliakan cuma satu, Yesus. Bukan yang lain. Yang membuat nama Bapa bisa dipermuliakan cuma satu, Yesus, anak Allah yang hidup. Itu sebabnya kalau kita mau memuliakan nama Bapa, tidak ada cara lain. Kita harus memunculkan buah, yaitu Yesus Kristus nyata dalam hidup kita. Alkitab berkata seluruh makhluk menanti-nantikan saat Yesus Kristus anak Allah dinyatakan melalui kehidupan setiap orang percaya. Kenapa seluruh makhluk menanti-nantikan? Karena hanya Yesuslah jalan, karena hanya Yesuslah yang dapat menyelamatkan mereka. Karena hanya Yesuslah yang dapat memberikan pengharapan baru kepada mereka semua, saudara-saudara. Itu sebabnya Bapa berbuat banyak dalam kehidupan kita. Dia melakukan berbagai daya upaya. Dia melakukan apapun yang dia bisa lakukan supaya Yesus yang ada dalam kita muncul keluar dari hidup kita. Amin, saudara. Yesus yang ada dalam hidup kita, dia tidak terus di dalam, tapi dinyatakan kepada dunia itu. Inilah buah seperti inilah yang Tuhan ingin munculkan lewat kehidupan kita. Sorry kalau saya harus berkata pelayanan bukanlah buah yang dimaksud. Karena ada banyak orang yang melayani tapi tidak menyatakan Kristus. Tidak semua pelayanan menyatakan Kristus. Hanya pelayanan yang menyatakan Kristuslah yang bisa disebut buah yang dihasilkan dari pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Engkau boleh banyak pelayanan, engkau boleh melayani setiap hari, bahkan engkau boleh berkhotbah setiap hari. Tapi kalau lewat khotbah-khotbahmu Yesus tidak dinyatakan, lewat kehidupanmu Yesus tidak dinyatakan, lewat seluruh aspek hidupmu Yesus tidak dinyatakan, engkau belum berbuah. Karena buah yang diharapkan oleh Bapa adalah Yesus Kristus keluar dari hidupmu. Yesus Kristus dinyatakan lewat hidupmu. Yesus Kristus dimanifestasikan lewat hidupmu. Itulah buah. Jadi kalau engkau cuma pelayanan tapi tidak menyatakan Kristus, pelayananmu bukannya buah, mungkin cuma daun. Karena hanya Yesus Kristuslah yang dapat memuliakan nama Bapa di sorga. Alkitab berkata, Bapa mengangkat Yesus, memuliakan Yesus setinggi-tingginya. Bapa memberikan nama di atas segala nama kepada Yesus Kristus. Supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristuslah Tuhan bagi semua orang, bagi semua makhluk. Itu sebabnya saudara, hanya Yesus yang bisa mempermuliakan nama Bapa. Kalau engkau memanifestasikan Yesus dalam hidupmu, lewat hidupmu, maka engkau memanifestasikan Yesus Kristus, engkau memuliakan Bapa, saudara. Saudara harus memahami Yohanes pasal 15, dari Yohanes pasal 13, 14, 15. Semua ini adalah boleh dibilang khotbah penutupan Yesus Kristus sebelum dia mati dan bangkit dan naik ke sorga. Kenapa dia sampaikan khotbah tentang pokok anggur yang benar? Karena dia tahu sebentar lagi dia tidak ada lagi bersama dengan murid-muridnya. Dan kalau dia sudah tidak ada di atas muka bumi ini, siapakah yang akan menyatakan Yesus kepada dunia ini? Bagaimana dunia ini bisa melihat Yesus? Karena Yesus sudah diangkat ke sorga. Yesus berharap agar murid-muridnya memunculkan buah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Makanya dia berkata, saudara, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Tugas sebuah ranting adalah menghasilkan buah. Dan ranting tidak pernah berusaha untuk menghasilkan buah. Ranting hanya berusaha melekat dengan pokok anggur, maka dengan secara otomatis dia akan menghasilkan buah. Nah, saudara-saudara,
Itu sebabnya Bapa sangat menantikan saudara berbuah. Yesus berkata, selama aku di dunia ini, akulah terang dunia. Selama aku di dunia ini, akulah terang dunia. Tapi permasalahannya, Yesus tidak ada lagi di dunia ini. Yesus sudah ada di sorga, diangkat ke sorga. Lalu ketika Yesus tidak ada di dunia ini, siapakah terang dunia? Saudara dan saya. Semua murid-murid Yesus adalah terang dunia yang harus memancarkan terangnya ke dalam dunia ini, saudara-saudara. Saya ingat sekali waktu para pemuja bulan. Jadi pada zaman dulu ada para pemuja bulan, saudara-saudara, penyembah bulan. Mereka ditanya sekali waktu, kenapa kamu menyembah bulan, bukan matahari? Bukankah matahari lebih hebat daripada bulan? Lalu mereka berkata, karena bulan itu bercahaya ketika malam tiba, di mana seluruhnya gelap. Bulan itu bercahaya ketika seluruh sekeliling kita gelap, di mana kita membutuhkan terang, dia bercahaya. Makanya kami menyembah bulan, bukan matahari. Karena matahari itu sedikit bodoh. Karena dia bersinar di saat semua terang ada di mana-mana. Di saat siang hari, di mana semua ada terang. Saudara, ini alasan agak menggelikan sebetulnya, saudara-saudara. Tetapi ini bisa menggambarkan kehidupan kita. Matahari, terang dunia telah diangkat ke sorga. Dan sekarang para bulan, yaitu orang-orang percaya, harus memancarkan terang dari matahari itu kepada kegelapan dunia ini. Amin, saudara. Itu sebabnya kita harus menggarami dan menerangi dunia ini. Ketika kita memancarkan terang, maka kita sedang menerangi dunia ini. Kita harus berbuah. Kenapa? Karena dunia membutuhkan Yesus. Kita harus berbuah, menyatakan Kristus kepada dunia ini. Kenapa? Karena semua orang menantikan Yesus dinyatakan, saudara-saudara. Itu sebabnya ayo kita punya tujuan dalam kehidupan kita, menghasilkan buah. Please, jangan cuma jadi orang Kristen. Jangan cuma punya tujuan, yang penting aku jadi Kristen. Yang penting aku ke gereja setiap minggu. Sekarang malah saudara nggak ke gereja setiap minggu. Harus ibadah di rumah. Itu pun kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak. Gimana caranya saudara menghasilkan buah? Kau cuma bercita-cita, yang penting aku absenku penuh di gereja. Sekarang absenmu kosong di gereja, nggak terisi. Tuhan menantikan kita untuk berbuah, saudara. Ayo jadikan ini sebagai tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Aku harus menghasilkan buah. Ayo ngomong sama-sama, aku harus menghasilkan buah. Tidak bisa tidak, kita harus menghasilkan buah. Bapak sedang menantikan kita untuk menghasilkan buah. Nah, untuk kita berbuah, saudara-saudara, ada bagian yang Bapak kerjakan, ada bagian yang harus kita kerjakan. Pada minggu yang lalu saya sudah menyampaikan apa yang Bapak kerjakan dari Yesaya pasal 5 ayat 1 dan 2. Bapak mengusahakan segala hal untuk kita bisa berbuah. Dia menyediakan pagar pelindungan, melindungi saudara supaya tidak dimakan binatang-binatang, tidak diserang oleh binatang-binatang sehingga rusak kebun anggurnya. Secara real, Bapak menyediakan gereja untuk melindungi saudara. Bapak menyediakan pemimpin rohani untuk melindungi saudara. Bahkan Bapa memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong saudara, menghibur saudara, menuntun saudara pada kebenaran, menginsafkan saudara.
akan semua kesalahan yang tidak engkau sadari. Bapa telah memberikan segalanya. Bapa sudah berusaha segala cara untuk membuat saudara bertumbuh, menghasilkan buah. Pokoknya dia sudah melakukan segala hal untuk saudara bisa berbuah. Dia coba menciptakan atmosfer dalam kehidupan saudara di mana saudara bisa menyatakan Kristus kepada dunia ini. Bapa sudah melakukan bagiannya dan giliran kita melakukan bagian kita. Apakah bagian kita yang harus kita lakukan supaya kita menghasilkan buah yang banyak? Dalam ayat 4 dan ayat 5 Yesus menjelaskan bagian kita. Ayat 4 dan ayat 5 berkata begini, perhatikan baik-baik. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini yang harus kita lakukan. Tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau saudara menyatakan Kristus, saudara tidak berbuah dari dirimu sendiri. Kalau engkau menjadi terang dunia, engkau tidak menyinari dunia dengan terangmu sendiri. Engkau menyinari dunia dengan terangnya Kristus, saudara-saudara. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kembali Yesus menekankan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi hanya apabila saudara tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam saudara, maka saudara bisa menghasilkan buah yang banyak. Itu bagian kita. Sebab di luar Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara, bagian kita adalah cuma satu. Kita harus tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita. Karena ranting tidak dapat berbuah dan tidak pernah akan berbuah dari dirinya sendiri. Jadi apa yang harus saudara lakukan? Tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita. Maksudnya bagaimana? Nah, puji Tuhan, sekarang sedang terjadi PSBB. Pembatasan sosial berskala besar di mana saudara dirumahkan. Ada isolasi di rumah saudara, karantina di rumah saudara. Nah, saya mau pakai ini sebagai contoh mengenai tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam saudara. Apa artinya? Semua sekarang saudara harus tinggal di dalam rumah, betul? Bahkan ibadah pun di rumah. Maksudnya apa saudara tinggal di dalam rumah? Ketika saudara tinggal di dalam rumah, artinya kehidupan saudara dibatasi oleh rumah. Ruang lingkup gerak saudara dibatasi oleh rumah. Semua yang saudara kerjakan di dalam rumah. Namanya WFH, works from home. Apapun yang saudara lakukan di dalam rumah. Betul ya saudara? Semua gerak-gerik saudara, semua apapun yang saudara lakukan dan kerjakan dibatasi oleh rumah. Itulah pengertian tinggal di dalam Kristus. Artinya semua kehidupan saudara, seluruh gerak-gerik yang saudara kerjakan dan lakukan harus dibatasi oleh Yesus, dipagari oleh Yesus. Artinya saudara tidak boleh melakukan segala sesuatu yang di luar pembatasan Yesus. Engkau harus merelakan dirimu dibatasi oleh Yesus Kristus, oleh pikiran Kristus, oleh kehidupan Kristus. Begitulah caranya engkau hidup setiap hari. Hari-hari ini adalah pembelajaran yang baik. Bagaimana caranya engkau harus hidup di rumah.
Saya tahu ada banyak yang sudah berteriak mau ke mall, khususnya ibu-ibu. Ada banyak yang sudah teriak, nggak tahan, mau buru-buru mall buka. Makanya kalau ada sedikit mall yang buka, diserbu langsung. Kenapa? Nggak tahan dibatasi di rumah. Ada banyak orang Kristen juga yang seperti itu. Maunya keluar dari Yesus karena nggak tahan dibatasi oleh Yesus. Nggak tahan kehidupannya terus dibatasi gerak-geriknya oleh Yesus Kristus. Engkau mau bebas. Tapi selama engkau mau bebas, engkau tidak bisa tinggal di dalam Kristus.